Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin salat subuh yang berbahagia, di pagi hari ini kita bisa hadir di majelis taklim di tempat yang mulia ini. Semoga kita terus bisa istiqomah. Seperti biasa, di pagi hari ini kita ada kajian belajar taklim yang pada pagi hari ini yang akan tampil yaitu haji puskara dengan tema perilaku manusia mengikuti burung. Yang kedua yaitu Nuwaini Ajis yang akan tampil dengan temanya sholat. Kepada Bapak Haji Puskara dipersilakan. Diberi waktu 15 menit Pak Haji sampai 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'asallahu gharaban yabhasu bil ardi yuri yahu kaifa yuwahdi sawa'ata ahi qala ya wailata a'jadtu an aku namisla hadal rabi wa ulwari ya sawa'ata ahi fa asbaha minan nadimin. Ini yaitu surat Al-Maidah. Surat apa? Surat Maidah ayat 31. Bapak-bapak, komentator yang kami hormati, dan begitu juga Bapak pengatur acara yang kami hormati, dan para jamaah al-iman yang kami hormati. Terlebih dahulu kami mengajak pada bapak-bapak sekalian, yaitu untuk mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai detik ini alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberikan nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Dalam pada pagi ini saya diberikan tugas juga, yaitu untuk belajar dakwah di talim ini, ya, dengan judul manusia mencontohi tingkah laku daripada burung. Dalam hal ini
kami mulai daripada turunnya Nabi Adam alaihissalam, yaitu di mana Nabi Adam alaihissalam setelah turun dari surga, maka diperintahkan oleh Allah yaitu untuk turun ke bumi, yaitu ke ke bumi, yaitu alam semesta. Dan di sini karena Nabi Adam turun ke bumi ini, yaitu setelah melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah di surga itu, dilarangnya, maka Allah menghukum Nabi Adam, yaitu dikeluarkan dari surga dan turun ke bumi, sehingga Nabi Adam ini kehilangan yaitu yang sangat besar, yaitu nikmat surga. Di mana surga itu segala sesuatu itu tinggal ada terbesit dalam hati, makanan banyak, bisa makan, pakaian tinggal kita minta, jadi tidak memikirkan lagi. Tapi datang ke bumi yang baru saja diinjak oleh manusia, yaitu oleh Nabi Adam sendiri dan istrinya, yaitu Siti Hawa. Dalam turun ke bumi ini, istrinya dan Nabi Adam itu berpisah dengan hutan belantaranya itu. Maka Nabi Adam mohon tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merasa penyesalannya atas melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tobatnya itu wala rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat pada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Yang memang rugi. Jadi nikmat yang telah diberikan oleh Allah, dia melanggar perintahnya, gitu kan. Sekarang dia hidup, Nabi Adam hidup di alam belantara dengan jauh dengan istrinya. Dia menyusuri terus mencari istrinya. Kira-kira 40 tahun kemudian Allah memberikan suatu kegembiraan kepada Nabi Adam, yaitu di mana di suatu tempat yang disebut Jabal Rahmah, yang mungkin yang sudah haji itu ya, atau yang umroh itu ke sana, karena di sana merupakan suatu wisata rohani bagi orang-orang yang beribadah ke sana. Di sana ada suatu tugu, yaitu tugunya itu tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Coba bapak-bapak kalau kita bayangkan gitu, 40 tahun tidak ketemu istri, bisa dibayangkan. Kalau kita aja istri kita ketemu atau pergi ke kampung 1 minggu aja udah kelpekan kan, nggak bisa masak, nggak bisa apa gitu kan. Apalagi ini 40 tahun coba. Nabi Adam dengan mengucapkan Rabbana dalamna anfusana
dia alhamdulillah Allah memberikan tobatnya dan memberikan kegembiraan dan ketemu sama istrinya itu. Dan disitulah Nabi Adam beserta istrinya yaitu mencurahkan kasih sayang, mencurahkan kekangenannya, sonanya. Dan beberapa tahun kemudian Nabi Adam dan istrinya mempunyai anak, yaitu namanya Qabil. Nah, Qabil ini dilahirkannya itu tidak sendirian, karena ada temannya, yaitu kembarannya, yang disebut namanya adalah Ikrimah. Ya, Ikrimah ini orangnya cantik. Dan beberapa kemudian setelah Qabil agak besaran dan lahirlah yaitu Habil. Dan Habil ini ada adik daripada Qabil. Dan dia juga sama, yaitu kembaran. Kembarannya itu namanya Labuda. Tapi Labuda ini cantiknya cantik ini dari Ikrimah itu. Ikrimah lebih cantik daripada Labuda ya. Nah, setelah beberapa tahun kemudian Ikrimah Qabil dan Habil setelah ya pacaran monyet gitu kan, sudah tinggalin gitu kan, karena senang-senangnya kecantikan itu kan. Nah, kemudian setelah timbul rasa kelakiannya itu, ya udah dewasa kan, baik kedua-duanya Qabil dan Habil, dia menghadap kepada Nabi Adam, ya Babe, saya udah ingin kawin, gimana Be? Gitu kan. Nah, dalam syariat waktu itu, zaman agama dari Nabi Adam itu yang berlaku, tidaklah kawin bersama dengan kembarannya, tapi harus disilam. Kemudian Nabi Adam ngomong, hei anakku, kamu ini kalau kawin harus disilam. Nah, Qabil ini protes, wah enggak, saya enggak mau. Saya kawinnya ingin dengan yang bersama-sama. Gitu kan? Kenapa? Karena Ikrimah lebih cantik, gitu kan? Karena Ikrimah itu lebih cantik. Dia itu maunya dengan Ikrimah. Gitu kan? Boleh kawin dengan Ikrimah, tapi ada syaratnya. Apa? Yaitu harus kurban. Nah, ini kurban antara kurban yang sekarang korban. Ini korban ya, yang itu kurban. Kalau kurban sekarang kan diwajibkan kepada umat Islam ya, yang telah misal. Nah, ini kurban. Kurban itu ya harus kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari kemudian dia dipanggil, hei anak-anakku, kurban yang kalian lakukan kepada Allah adalah yang diterima adalah Habil. Kenapa kena diterima itu? Karena Qabil itu ada rasa sedikit dia ada kesombongan. Makanya kalau kurban jangan sombong gitu kan. Wah, saya akan gede kurbannya, pasti diterima. Kamu mau kecil, nggak diterima, gitu kan. Makanya harus ikhlas, jangan diomong-omongin. Yang diterima adalah Habil. Habil ini orangnya soleh. Apa yang dibicarakan atau yang diperintahkan oleh Nabi Adam alaihissalam, dia diikuti. Jadi dengan kurban yang ikhlas. Kalau kurban jangan ingin dilihat orang.
ingin dipuji. Nah, padahal puji itu sadar punya Allah. Jadi kalau dipuji nanti takutnya orang itu jadi inilah apa sombong, pasang dada, gitu kan? Janganlah gitu. Setelah dipanggil, maka yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Habil. Dan Habil ini adalah orang yang soleh. Tapi Qabil protes. Protes Qabil itu, saya yang diterimanya itu enggak. Kamu enggak diterima oleh Allah. Karena itu kamu mungkin kesombongan atau bagaimana. Jadi yang diterima orang yang ikhlas. Nah, setelah itu dia ada terbesit, jadi merasa ada sesuatu dalam hatinya itu ingin membunuh, gitu kan? Dalam surat Al-Maidah ayat 30, fatawat lahu nafsuhu qatalahi faqatalahu fa'asbaha minal khasirin. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhnya lah. Maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. Nah, dengan nafsu itulah. Kenapa ada nafsunya? Karena kita mengetahui bahwa dulu di zaman Nabi Adam, iblis disuruh sujud tidak mau. Saya yang paling baik daripada Adam. Saya dari api. Nah, tapi Allah marah. Dia mengeluarkan kamu mengeluarkan iblis dari surga. Tapi iblis minta syarat, boleh saya keluar, tapi saya minta umur panjang, kekal. Nggak bisa. Kamu dibatas semuanya sampai hari kiamat. Kenapa dia minta umur yang panjang? Dia itu kena dendam, ingin menghasut keturunan Adam alaihissalam. Ya, sampai sekarang Qabil juga ini mungkin kena itu hasutan daripada Adam, hasutan daripada iblis, karena dia ingin menghasutkan manusia dari muka bumi ini. Waktunya tinggal 2 menit. Dan setelah itu, maka dengan nafsunya ini di suatu hari Qabil dibunuh oleh Qabil membunuh Habil. Dan Habil ini adalah orang yang baik, yaitu dia tidak mau menyakiti orang lain. Maka setelah itu, waktu ada pembunuhan, ada 2 ekor gagak. Dia saling berkelahi juga. Setelah itu dia juga ada yang mati. Kemudian dia dikuburkan sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 31, yaitu kemudian Allah mengirimkan seekor burung gagak menggali-gali di bumi dengan paruhnya dan kakinya untuk memerihatkan kepada Qabil bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil, aduhai celaka aku, mengapa aku tidak bermampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkannya mayat saudaraku ini. Karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Nah itulah, jadi si Qabil ini mengikuti hewan burung itu karena dia tidak tahuannya, karena orang yang pertama meninggal adalah Habil dan dia yang menguburkannya yang pertama juga adalah Qabil dengan caranya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah pada seekor burung
dia diikuti oleh si Qabil ini. Dan kiranya demikianlah riwayat Qabil hingga dapat mengumpulkan mayat saudaranya yang dibunuh itu. Qabil pertama kali orang yang meninggal lantaran dibunuh di muka bumi di dunia ini. Karena itu setiap orang yang dibunuh tanpa berdosa maka mendapatkan pahala. Begitu pula Habil yang mendapatkan pahala pula. Sebaliknya Qabil sebagai orang yang pertama berbuat kejahatan atau pembunuhan, maka setiap ada pembunuhan yang dilaksanakan oleh orang yang durhaka maka mendapat dosa siksa. Demikian pula Qabil sebagai pembunuh pertama maka juga mendapatkan dosa siksa pula dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang pertama yang berbuat sebagai yang memberi contoh, baik perbuatan yang buruk maupun perbuatan yang baik, begitu balasan Allah sesuai dengan amal perbuatannya. Demikianlah, saya mohon maaf kalau ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh tema yang sangat menarik ya. Begitu banyak kandungan hikmah yang perlu kita pelajari bersama. Baik, untuk selanjutnya yaitu Bapak Adis Jumawa ini dengan temanya sholat kepada beliau dipersilakan. Waktunya 15 menit atau 20 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini supaya nggak ngantuk, biar semangat. Saya mau berakhir. Tadi mempersilahkan saya tempat dan waktu. Artinya saya ini apa di sini? Tempat dan waktu. Kami persilahkan seorang dai, ustadz, penceramah atau kiai. Dinamai orang ustadz. Saya tanya, seorang ustadz itu kalau sudah ceramah itu boleh ngomong apa saja nggak? Boleh. Sekalipun di depan saya siapa saja. Boleh? Boleh. Saya tanya lagi, seorang ustadz boleh ngomong salah nggak? Boleh. Boleh. Saya tanya lagi, seorang ustadz boleh lupa nggak? Boleh. Pertanyaan ketiga, yang tidak boleh apa? Bohong. Seorang ustadz ngomong berbohong. Terima kasih. Tahu tuh Pak. Oh, selanjutnya. Ini saya beri berapa menit? 20 menit bergelap. Amat. Dari mimbar terus ke bawah boleh guys? Karena ini temanya adalah tentang sholat. Saya ingin mengulas tertib sholat atau gerakan sholat secara bawah. Ya, ini. Rasulullah. Enggak usah berdiri dan berdiri. Berdiri. Ini. Berdiri di. Ya, di sini aja. Nggak usah. Ya, ini hanya mengulas. Jadi dari guru-guru kita, ceramah-ceramah kita. Apabila saya salah, bukan gurunya yang salah, tapi saya yang kurang menerima. Jadi yang saya perhatikan gini, ini sehari-hari di sana tidak ada, di sini paling banyak. Ini saya balik, biasanya di sana ada. Jadi sebelum sholat itu apa yang dikumandangkan dulu? Dikomando. Ya.
Nah ini azan perlu diperhatikan. Azan hukumnya jawab nggak? Nah, kemarin sudah dijelaskan Pak Wahyu itu. Nah, jadi saya pernah ditegur oleh orang tua saya. Kalau sholat, kalau lagi ada orang azan, jangan berisik, nanti budek telingamu. Pada saat dipanggil ke surga, malah nyasar ke neraka. Baik. Nah sekarang masalah tertib dan gerakan sholat untuk Rasulullah. Saya singkat aja, ini waktunya 20 menit, saya mintanya 50. Jadi begini, sebelum takbiratul ihram itu kita berdiri, sholat, jangan petang-petang petenteng, kita ikut menghadap Allah. Langsung aja, Allahu Akbar ini di atas sejajar dengan telinga, pundak ini bukan diangkat, ini di hadapan Allah, itu merendah. Yang kedua, itu imam kan selalu mengajak bahwa ini sopnya yang lurus. Nah, sop yang lurus itu yang jadi ukuran bukan tingginya badan, panjangnya sajadah, atau jempol kaki, tapi tumit. Jadi kalau tumit ditaruh di garis putih ini, maaf, itu mau tinggi apapun, sependek apapun, anak kecil apapun nanti akan rapih. Yang kedua, pada saat ruku itu saya perhatikan masih banyak yang seharusnya ruku itu kan ini dimekarkan cengkeram, bukan di atas lutut, sehingga ininya rata. Nah, tarikannya juga sama. Saya lupa tadi. Pertama pandangan sholat itu kita ke tempat sujud. Itu berapa derajat pada saat kita ini berdiri? 37 derajat. Bukan begini Pak. Di sana tidak ada, di sini masih ada. Jadi begini, itu salah. Nah setelah itu kan sujud. Sujud itu sama. Ini juga disejajarkan dengan telinga pada saat sujud. Maaf. Kalau laki-laki ya ini dimekarkan, perlu diangkat dan dikecilkan. Kalau perempuan ya sama, tapi ini diangkat ini perlu digembungkan dan diturunkan sehingga nggak kelihatan lekuk-lekuknya. Nah, tingkat waktu saya kembali lagi. Dan sudah. Untuk selanjutnya kita masuk ke tema. Menurut saya tidak perlu lagi ini tentang sholat. Menurut saya tidak perlu lagi saya menceritakan sikap kaum muslimin dan muslimat yang telah mengabaikan amalan dan ajaran Islam pada zaman ini. Sholat saja sebagai tiang agama dan bagian terpenting setelah iman serta amalan yang pertama kali akan ditanyakan pada hari hisab, benar-benar sudah diabaikan mereka. Betul nggak? Lebih dari itu, orang yang menyeru kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak didengar lagi. Namun demikian, belajar dari pengalaman, saya tetap akan berusaha menyampaikan sabda-sabda baginda Rasulullah SAW. Saya berharap agar hadis-hadis baginda Rasulullah SAW ini berkesan di dalam hati orang-orang yang mendapat berkah, orang-orang yang akalnya masih bersih dan tidak menentang agama. Saya berharap mereka mendapat berkah dari Al-Quran dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan Al-Quran. Saya sangat berharap agar yang lain juga mendapatkan manfaat. Kita masuk ke hadis. Amal taufiqiyya illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unbi. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dari Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya padanya aku kembali. Quran Hud 88. Nah, saat ini sikap kaum muslimin terhadap sholat terbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama, orang-orang yang mengabaikan sholat, tidak peduli dengan sholat. Sementara golongan kedua,
orang-orang sholat tapi tidak mengindahkan jamaah, tidak mendirikan jamaah. Golongan ketiga, orang-orang sholat mementingkan jamaah tetapi tidak tetapi mengabaikan rukun-rukun dan mengerjakannya dengan kurang baik. Nah, ini tiga hal ini yang perlu diperhatikan. Hadis pertama ini ya. Ngan Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Buniya Islama ala hamsi syahadatin an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa atiz zakat wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama Islam dibangun atas 5 tiang. Bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya, mendirikan sholat, membayar zakat, haji dan puasa pada bulan Ramadan. Itu dari Bukhari Muslim. Nah, kelima hal di atas adalah asas-asas Islam terbesar dan rukun yang terpenting agama Islam diibaratkan oleh baginda Rasulullah SAW seperti sebuah kemah yang disanggah oleh 5 tiang. Tiang tengahnya adalah kalimat syahadat dan 4 tiangnya lainnya ialah pendukung. Pada setiap penjuru kemah itu tanpa tiang tengah, kemah tersebut tidak akan berdiri dengan tegak. Apabila salah satu dari keempat tiang lainnya tidak ada, kemah tetap berdiri, tapi sudut yang tidak tiang itu akan menjadi miring dan mungkin roboh. Berdasarkan hadis di atas, marilah kita melihat diri kita sendiri. Sejauh manakah kita telah menegakkan Islam? Lalu rukun Islam manakah yang kita juga jaga dengan sempurna? Nah, kelima yang dalam hadis ini adalah sangat penting sehingga ditetapkan sebagai asas-asas Islam. Oleh sebab itu, dengan kedudukan sebagai seorang muslim, maka penting sekali kita memperhatikan semuanya. Namun demikian, hal yang penting setelah iman adalah sholat. Abdullah bin Mas'ud Sallallahu berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apakah yang paling baik? Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Lalu Rasulullah menjawab, yang paling dicintai Allah adalah sholat. Lalu bertanya lagi, amalan apakah Rasulullah yang dicintai oleh Allah? Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Yang ketiga, saat bertanya lagi, lalu amalan apa lagi? Rasulullah menjawab, jihad di jalan Allah. Masih ada waktu? Masih. Oke. Per menit lagi. As-salatu khairun maudhu. Salat adalah sebaik-baik amal yang ditetapkan untuk hambanya. Selain hadis di atas, masih banyak hadis-hadis sahih yang disebutkan 5 orang. Yang amalan yang paling utama ialah salat tepat waktunya dan menjaga waktunya juga. Salat pada awal waktu adalah amal yang paling utama, mempunyai makna yang berdekatan. Ini masih berapa lembar, kayaknya sudah diteruskan. Saya hanya sedikit masih dipantun apa pesan ya.
yang punya rezeki berlimpah tidak mau sedekah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis Juwaini dengan tema sholat dan dipraktekkan dengan detail oleh beliau. Untuk selanjutnya mohon bimbingannya kepada Bapak Ustaz Kadri untuk saudara kita berdua ini bagaimana untuk yang lebih baik kepada beliau dipersilakan Ustaz Kadri. Ya. Tadi cerita Adam ya, kemudian tentang sholat. Kita hari ini betul berpikir memaksimalkan potensi yang ada gitu ya. Kita jadi kalau cerita Adam tadi kisah-kisah itu sebenarnya hari ini kita belum menemukan tentang ya kisah-kisah tadi itu kayak seperti Adam keluar dari surga, dia di surga, kemudian anaknya berantem. Kita sampai hari ini belum menemukan makna yang hakiki tentang kisah-kisah itu. Karena peradaban kita hari ini itu peradaban sebenarnya. Awal peradaban itu dicontohkan simbolnya itu Adam. Hari ini kenapa kita banyak rusak hari ini? Antara omongan dengan perbuatan itu nggak sinkron. Iya, terus terang aja. Jadi Allah Tuhan itu sudah ngasih peradab itu bagaimana kita beradab itu. Tidak sinkron. Antara ucapan dengan perbuatan tidak sinkron. Kenapa? Karena peradaban kita hari ini tuh kita lepaskan peradaban itu dengan roh. Kita lepaskan peradaban kita itu dengan ruh yang sudah menancap dalam jiwa dan kalbu manusia. Hari ini kita adab itu kayaknya kurang bergaya gitu untuk mempelajari. Ini kenapa Adam itu dia menikmati surga awalnya, kemudian dia keluar, dia menemukan, kemudian dia beranak cucu. Kita tahu cerita itu, tapi itu hari ini kita tidak apa yang makna yang hakiki. Kita hanya sekedar cerita saja. Nah, hari ini manusia itu peradabannya itu bobrok banyak. Dia sholat, dia ya rukun-rukun itu semua dia kan, tapi tidak punya ruh. Makanya banyak ngomong tidak ruh, ungkapannya itu tidak punya ruh. Dia bicara tapi orang nggak dengar, karena ruhnya itu menipis sekali dalam dirinya. Dia hanya dari segi referensi keilmuan itu hebat. Nah ini yang betul-betul yang harus kita camkan sesungguhnya. Jadi saya tidak ingin, cuman tadi cerita itu manusia belajar dari burung itu kan tadi itu ya. Tapi itu Adam dihadirkan itu peradaban itu dengan kisah keluarganya. Tapi sampai hari ini kita nggak tahu tentang mana yang hakiki, nggak tahu. Kenapa? Karena peradaban lagi-lagi saya kata peradaban itu manusia beradab tapi rohnya itu nggak dia kenal, sehingga akhlak lagi-lagi akhlak. Nanti kita ceritain lagi lebih ini kan begitu. Jadi saya melihat Uwa ini bukan melihat lahir yang tadi dibaca itu, tapi saya melihat seseorang itu, kita melihat seorang itu dari konsistensinya dia di hidup, interaksinya dia. Tuh, karena itu hal yang berkait dengan peradaban mencari Tuhan. Kenapa kita hari ini bertuhan? Ya, awal bertuhan itu ada teori Puspo, apa itu? Teori Puspo itu ya, artinya
memuja kepada Tuhan dewa-dewa. Dari situ sebenarnya menemukan benih kita bertuhan itu. Oh memang ini panjang, ini luar biasa ya sebenarnya. Tapi kalau hanya sekilas ya kita nggak menarik ini. Tapi kalau orang yang belajar tentang Adam dan Roh, waduh disitulah eksistensi diri. Yang betul-betul kita mewarnai hidup dengan akhlak, tidak kaleng-kaleng. Itu lagi-lagi saya ungkapkan secara yang begitu. Jadi buat tadi itu ya mengungkapkan cerita itu dan menjiwai, sehingga saya nggak melihat lagi mau salah bacaannya itu, saya nggak melihat, tapi konsistensi seseorang itu. Waktunya cukup Ya, 5 itu. menit. Nah makanya waktu lagi kan. Terus hal yang terkait dengan Pak Aziz ya Pak Aziz tentang salat ya. Yang membedakan kita dengan orang kafir itu salat. Sebenarnya ada, kita juga kafir. Bagaimana memaknai salat ini dengan yang hakiki itu? Ya, kenapa Rasulullah itu sudah dijamin oleh Allah bengkak dengkulnya? Karena ya Rasulullah, kenapa kamu masih sholat lagi? Kan kamu udah dijamin oleh Tuhan itu surga. Dia menjawab sederhana, afala akuna abdan syakura. Makna hakiki dari syukur itu dimaknai juga. Nah, jadi lagi-lagi yang membedakan kita dengan kafir itu adalah sholat. Dan ini menyatu dan melekat pada diri bahwa kami itu adalah harus hubungan transendental itu dengan Tuhan, dengan sholat itu. Nah, makna sholat itu ada sholat secara syariat itu Rasulullah. Nah, tapi sholat secara hakiki Nabi Adam, peradaban itu yang harus kamu junjung tinggi dengan nilai-nilai akhlak. Jadi sinkron semuanya, sehingga kita menatap kehidupan itu betul-betul indah kan. Jadi terakhir satu kalimat, hari ini manusia beradab, tapi rohnya itu kaleng-kaleng. Jadi itu yang harus betul-betul kita menghayati betul itu. Nah, cerita Adam dan seterusnya gitu kan. Ya nanti kita lanjutkan lagi nanti. Tapi saya melihat keduanya oke semua, orang yang konsisten, tapi saya tidak melihat dari bacaan itu. Ini yang harus kita menjadi contoh teladan itu. Orang-orang yang betul istiqomah dengan usia yang sudah lanjut, tapi kelihatan wajahnya itu muda kan, semangatnya itu muda. Dan memang itu tua boleh, fisik boleh, tapi Allah itu nampak di wajahnya kan. Luar biasa ya. Tapi itulah. Ya, terima kasih Ustaz yang telah memberikan ilmunya. Lanjut kepada Buya. Monggo Buya. Saya bergembira karena memang semangat kita ini mukmin kafir itu semangat memberi, ya kan? Nah waktu dia memberi dia punya persiapan dia kan ya. Nah kita akan bersiapnya untuk memberi di podium kan ya kan ya. Dan itu kan terbatas. Jadi saya sudah melihat semangat kita ini semua mau memberi kan ya. Kalau memberi berilah yang terbaik. Nah, semangat bersiapnya harus ada, ya kan ya. Jangan belepotan lah gitu kan ya. Ini kita mau memberi tapi kita nggak siap, ya belepotan jadinya. Ini semangat itu. Tolong semangat ingin memberi itu harus kita miliki. Apapun kan gitu kan ya. Tapi yang kita beri itu hendaknya, nah ini kan betul-betul dilihat di sana sini apa boleh kita katakan serasi. Atau kalau mau kita katakan ya hebat begitu kan ya. Nah, itu yang ada semangat itu saja. Nah karena itu perlu memang latihan. Kalau kita bicara menguasai forum, ya saya terus terang aja kalau kita di atas forum lagi masih membaca terbata-bata, wah itu masalah jadinya kan ya. Masa kita mau memberikan begitu, yang kita lihat meja kan enggak begitu kan ya. Nah ini tidak bukan. Kalau begitu latihan terus menerus, jangan berhenti. Apa ya? Nah, jadi semangat memberi itu harus ada. Tangan di atas itu lebih mulia dari tangan di bawah. Kapan saja di mana saja. Tidak hanya di forum dan di mana saja. Nah,
ini semangat itu makanya, ini semangat dakwah namanya kan ya. Menarik dan memberikan ya. Insya Allah maju terus. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Buya. Kita terus semangat. Lanjut kepada Ustaz NDS Permana. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya apresiasi luar biasa pada dua manula ini ya. Ya, semangat Manula. luar biasa ya. Oh, jadi yang pertama saya menilai atau melihat mengkoreksi dari sisi komunikasi saya. Tampilan yang pertama, Wah Husnara ini semangatnya luar biasa. Memang benar perbaikan di dalam bacaan-bacaan tadi itu harus betul-betul menguasainya. Ya. Wajar kalau masih terbata-bata, juga belajar. Tapi suatu saat mudah-mudahan nggak usah terlalu banyak pembukaan, sedikit saja, ya, sehingga betul-betul kekurangan kita tidak terlihat. Ya. Tapi kalau banyak, panjang, kemudian maka kekurangan kita akan semakin kelihatan. Boleh salah, tapi berusaha untuk tidak salah. Nah, kemudian gaya nunduk itu terlalu banyak. Ya, tadi gaya nunduk itu terlalu banyak. Sehingga tidak tahu sebetulnya yang dihadapi itu siapa. Karena kalau yang sudah tampil di depan, maka muka wajah kita harus menyeluruh. Ya. Nah, sehingga betul-betul kita tahu audien atau jamaah itu sedang apa, mendengarkan atau tidak. Karena yang namanya dakwah itu punya tujuan, punya sasaran. Bukan sekedar kita menyampaikan, nyampe enggak sih dakwah kita ini? Kan tujuannya ini. Nah, ketika kita sendiri belum menguasai, ya bagaimana mungkin bisa nyampe? Nah, kan? Nah itu. Kemudian dari sisi tema tadi, ya, sisi tema lebih banyak cerita tentang sejarah, ya. Sementara temanya itu kan manusia belajar dari guru. Nah, itu yang tidak diceritakan. Hanya di akhir dicontohkan tentang penguburan manusia, gitu kan? Nah, tapi perilaku, dan tadi judulnya manusia belajar dari perilaku guru. Nah, itu hanya satu itu yang ditampilkan, gitu kan? Yang disampaikan di akhir justru. Tapi banyak lebih bicara tentang sejarah, ya. Nah, keterkaitannya itu juga harus disampaikan juga. Barangkali yang lainnya sudah cukup bagus, semangatnya luar biasa. Khasnya itu ketika menerjemahkan itu dengan gayanya yang khas itu jangan sampai hilang khas itu ya. Jadi dengan semangat dan suara yang tinggi. Saya pikir bagus sekali ya. Nah, kemudian yang Pak Ajis ini terlalu luas Pak Ajis. Terlalu luas tentang temanya sholat. Sholat. Yang mau dicapai apa? Ingat ya, dakwah itu punya tujuan. Yang mau dicapai dari sholat itu apa? Nah, jamaah setelah ini harus bisa apa? Kan? Karena judulnya sholat. Nah, bisa saja misalnya dibatasi. Mengapa harus sholat? Nah, sehingga ada jawabannya. Kalau tadi terlalu luas tema judulnya itu. Sholatnya apa sih yang mau disampaikan? Nah ini ya. Dia harus dibatasi supaya ada oleh-oleh buat jamaah. Kalau ini kan bingung, saya apa ini bisa disampaikan? Nah itu dibatasi. Kalau gaya yang lain-lainnya saya pikir Pak Haji sudah lebih tenang, lebih apa ya, tinggal melengkapi tentang bacaan-bacaan juga tadi, ya. Kemudian di akhir juga nggak sesuai bicara tentang sholat, tapi orang bodoh yang apa? Tadi Pak Haji orang bodoh yang tidak bersedekah. Sementara bicaranya sholat, tapi di akhirnya sedekah. Nah ini nggak sesuai. Makanya saya makin bingung, makin di akhir makin bingung gitu kan. Nah itu aja, semangatnya luar biasa para manula ini. Mudah-mudahan terus berlanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Lanjut kepada Ustaz Muhammad Habib. Ya, untuk sementara dilanjutkan oleh Pak Januzoh, kepada beliau dipersilakan. Terima kasih Pak Ustaz Edi. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak menginginkan ada kegiatan yang dilakukan oleh
Pak Haji, saya tertarik dengan Pak Haji pada saat tidak belajar. Jadi pada saat belajar itu menyangkut saya. Ini pada saat penjelasan itu Pak Haji bagus sekali. Hanya saya ingin tanya aja, Jabar Rahmat dari 40 tahun itu adanya di Al-Quran apa di hadis? Itu aja. Kalau Pak Haji waktu ngasih contoh sholat itu kan Ustaz katanya boleh salah ya. Ada dua salah. Salah yang pertama ngasih contoh yang menanggap ke selatan. Contoh yang kedua jempol kakinya nggak nempel bumi lantai. Ya. Ya itu aja. Terima kasih Pak Joko. Untuk lanjutnya kepada Pak Hasan, mungkin Pak Hasan, silakan mau menilai atau mau gimana? Oh ya, nggak mau paling. Ustaz Selamat, silakan Ustaz Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tadi Pak Kiai sudah menyampaikan ada hikmah. Memang ada hikmah sih yang disampaikan oleh tentang yang saya tangkap adalah hikmahnya. Kalau dari sisi yang lainnya semua mungkin sudah dijelaskan. Hikmahnya yang pertama bahwa surga itu ada dan di atas, sehingga nanti ada dan istrinya diturunkan ke bumi. Yang kedua bahwa Nabi Adam melanggar larangan Allah, sehingga larangan Allah mengakibatkan Nabi Adam berdosa, sehingga Nabi Adam diturunkan oleh Allah dari dalam surga. Itu hikmah yang paling yang jadi pelajaran penting bagi kita, bahwa kita jangan berbuat dosa, karena satu pun dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam dibuatkan dari surga. Mungkin kita udah ribuan dosa yang kita lakukan, larangan Allah banyak yang kita lakukan. Makanya terakhir Allah bilang Nabi Adam bertobat. Robana dolamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, sehingga Allah terima taubat Nabi Adam lalu dipertemukan dengan istrinya. Itu yang dapat pelajaran penting yang saya dapat dari gua. Kalau tentang Pak Ajis tentang sholat, cuma saya ingin garis bawahi aja. Sholat itu sangat luar biasa karena Allah berfirman inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau orang udah sholat tuh dia nggak akan menggibah. Udah itu nggak akan menggibah, nggak akan korupsi, nggak akan mencuri, nggak akan berzina. Tapi kalau suka menggibah, suka korupsi, suka berzina, sholatnya itu belum diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hikmahnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf namun saya yakin dan percaya bahwa saya kedua kali ya. Alhamdulillah sebenarnya telah saya dengar dari kawan-kawan tadi
kebersamaan dan rasa tidak cukup sendiri ini karena akan menuju pada buruk di surga. Itu satu yang bisa dibawa petik tentang belajar dengan guru, mana 2 ekor burung bercengkrama benih-benih cinta yang diperlihatkan kepada manusia waktu itu, yaitu Adam alaihissalam. Maka situ timbullah rasa ketidaksempurnaan hidup sendiri dan harus ada perbaikan. Kemudian yang kedua, lagi-lagi peradaban, yaitu tidak ada akhir daripada kematian itu kecuali kembali kepada tanah. Guru juga yang mengajarkan kepada putra Adam, Habil dan Qabil, karena telah terbunuh salah seorang di antara mereka mau menyampaikan. Jadi di situ tadi bagus sekali berpetik tentang belajar tentang itu. Itu yang saya dapat dari teman-teman yang isinya saya tidak tahu. Namun semangatnya saya yakin Wah pasti bersemangat. Kemudian untuk Pak Aziz, ini judul yang sangat, kalau kita sudah berbicara tentang sholat, tidak akan habis-habis, tidak akan pernah habis. Bahkan semakin kita bicarakan sholat itu, semakin haus kita rasanya. Kalau saya mengibaratkan, kalau orang membicarakan sholat itu sama saja dia dengan minum air laut. Semakin dia minum semakin haus, semakin dia minum semakin haus. Namun mari kita sama-sama bicarakan bagaimana saat ini, bagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Selamat tadi, capaian sholat itu adalah tanpa dipaksa yang mengingkar, itu adalah capaian terakhir. Namun mari kita berusaha, kita yang sudah mencintai sholat ini, mencintai sholat di masjid ini, bagaimana kita mencintai, jangan sampai kita durhaka terhadap sholat kita. Tentu dengan usaha, dengan keinginan semakin hari bagaimana semakin sempurna sholat kita. Apakah secara syar'inya, apakah secara otoritasnya, apakah secara ma'rifatnya, apakah secara hakikatnya. Kita selalu belajar yang ujungnya tumbuh terhadap sikap kita, yaitu jangan tanya diri kita dulu, usahakan diri kita dulu, jangan sampai kita durhaka terhadap sholat kita, yaitu durhaka terhadap sholat secara hakikatnya adalah orang yang mengabaikan dan suka melalaikan sholat dalam segala itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Muhammad Hatim. Lanjut terakhir kepada Bapak Ketua, sedikit saja dipersilakan. Paling lama 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kenaran dan Pak Aziz yang telah mengisi pada Sabtu ini, walaupun pemberitahuan atau informasinya mendadak ya Pak, mohon maaf karena memang yang terjadwal mendadak berhalangan. Terima kasih, tapi yang seperti ini harus dicontoh juga untuk peserta-peserta yang lain. Artinya walaupun mendadak, materi beliau itu udah, saya yakin udah siap, jadi tidak ada alasan dipersilahkan itu wah belum buat materi apalah ya. Ini perlu dicontoh juga, artinya semua peserta itu wajib membuat materi, walaupun tampilnya masih lama atau berapa ini lagi, tetap menulis dan membuat materi harus diperbanyak. Dan yang kedua, untuk penampilan dua-duanya udah lebih bagus dari yang sebelumnya ya, lebih santai, tidak tegang. Untuk masalah isi, saya tidak mengomentari, tapi untuk Pak Aziz mohon maaf,
Karena kalau untuk gerakan sholat itu ada beberapa referensi hadis ya. Itu satu gerakan itu ada beberapa itu. Jadi yang mana yang dipakai itu kalau bisa dijelaskan semuanya. Itu masalah takbir itu yang saya tahu itu ada 3 dan hadisnya pun sangat sahih semua, 3-tiganya itu. Ada yang di bawah telinga, ada yang sedada. Itu ada 3, makanya ini yang diambil yang mana. Kalau bisa sih memang 3-tiganya juga perlu dijelaskan. Itu semua gerakan itu ada yang beberapa hadis, jadi nggak sama. Nah takutnya berbeda dengan kita yang satu sedada itu jadi permasalahan. Mudah-mudahan lebih banyak referensi bacaan lagi agar lebih menyampaikannya lebih mudah diterima dan tidak ada perdebatan lagi. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua nasihatnya. Untuk selanjutnya diberi hak jawab kepada Ketua Materi, terutama tentang pertanyaan banyak kepada Pak. Kita silakan. Paling lama 5 menit Pak. Kemarin saya ada WA tentang kaya dan cukup juga. Apa mau dijawab sekarang? Kita diskusikan. Nanti di luar. Silakan. Paling lama 5 menit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memberikan tema dari kita mengikuti contoh daripada perilaku buruk. Di sini saya mengingatkan aja kepada kita semua dan kita juga, yaitu kita itu tidak sombong gitu kepada makhluk yang lain selain dari manusia. Itu kita itu harus menghargai gitu. Karena banyak contoh-contoh seperti kita semut itu muhasabahnya kan aku gitu kan itu dalam Al-Quran juga dikatakan tuh Allah memerintahkan ke satu hewan memberikan contoh kepada kita kan nggak tahu. Malah yang pertama orang yang mau menguburkan itu kan nggak tahu kan caranya bagaimana. Kita melihat jadi kita itu kalah burung, padahal burung juga itu adalah Allah yang tentuin kan, supaya kita ingat bahwa kita itu jangan sombong gitu kan. Dan kita segala kekurangan, banyak kekurangannya. Dan begitu juga saya masalah ruh. Kalau saya anggapan ruh itu jadi nggak bisa hidup di dunia sih. Ya nggak kelihatan gitu, secara baca indah itu saya nggak kelihatan. Hanya Nabi Adam itu disuruh ke bumi itu ada kan buktinya. Jadi ini adalah suatu keyakinan, suatu akidah kita, iman kita, kan? Ini adalah suatu kebesaran Allah. Kita tidak bisa, kalau kebesaran Allah kita tidak bisa ini ya kan? Kita harus percaya, mau tidak mau harus percaya aja. Itu kebesaran Allah. Karena kebesaran Allah itu di luar alam kita aneh gitu kan, tapi ada gitu kan. Seperti itulah. Dan saya ucapkan terima kasih atas dorongan-dorongan dari bapak-bapak sekalian dan teman-teman kami. Insya Allah juga akan belajar lagi karena ini kita juga nggak belajar. Yang tadi masalah di situ hadis dan itunya saya hanya misalnya aja tuh Bang. Jadi itu 40 tahun keimanan daripada Nabi Adam itu sangat kuat gitu Bang. Karena dia merasa salah, bertobat, nggak seperti itu kan iblis kan, ya kalau salah dia menang aja kan, dia itu tidak mau atau dikalahkan, jadi dia egois lah. Kalau Nabi Adam kan benar, dia itu mohon maaf gitu atas kepada Allah, tapi dia diterima tobatnya. Itu
pikir saya kalau ya hadis dan dirinya nggak ada ya Pak. Saya hanya bisa aja. Ya? Kalau Jabal Roma itu kalau kita ke sana itu saya tahun berapa ya? Tahun 2005, 2006 gitu di sana. Di sana ada tugu Pak. Jadi pertumbuhan di sana. Kenapa Jabal Roma itu dikatakan Jabal kasih sayang? Di situ ada tugu kepertemuan antara Nabi Adam dan Siti Hawa, maka disebut Jabal Roma, yaitu kasih sayang. Kasih sayang itu antara suami istri bertemu. Itu yang ada di Mekah atau di Madinah? Daerah Jeddah ya Pak. Daerah Jeddah. Oh, daerah Jeddah. Ya. Di Arab pasti Arab. Tapi di sana itu Pak, bukan Jabal itu di sana itu batu Pak. Batu besarnya batunya bukan main loh. Tapi kita juga naik ke situ. Ada. Oh, ada di kaki Jabal Rahmah juga. Iya, naik ke Jabal. Ini kalau Jabal Rahmah itu jadi biasanya suka yang umroh atau yang haji itu juga ke sana karena wisata rohani di sana itu. Ke Gua Hiro, ke Gua Sur, ke Jabal Uhud. Ya, ya, Napak Tilas. Kan di situ ada tanda-tandanya. Kalau Siti Hawa itu ada kuburannya tuh. Itu di Jeddah itu. Karena dia di benteng, saya juga nggak masuk. Terima kasih Pak, waktunya cukup. Di Mekah lah, kiranya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kepada Junaidi Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya saya merespon semua komentarnya. Saya ingin meluruskan bahwa saya menyadari betul bahwa tentang sholat, meluruskan tentang temanya tadi. Kalau tentang sholat, biasanya sama aja. Saya menyadari betul itu kalau kupas tuntas sampai kapan dulu harus selesai. Saya tadi baru baca hadis kedua aja udah berepotan, itu ada 65 hadis kalau salah itu kapan selesainya. Jadi singkat aja. Jadi ibaratnya tadi kalau mengupas tentang sholat menebar garam di air laut. Jadi itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, terima kasih kepada dua narasumber Maula. Terima kasih kita sudah mengambil hikmahnya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.